Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Maheswara dari NIM 28020529934 dari jurusan Business Management Business Online Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik Your Data is the New Currency atau data pribadi adalah mata uang baru di era digital. Coba pikirkan sejenak, berapa kali hari ini kamu membuka Instagram, mencari sesuatu di Google, menonton TikTok, atau melihat produk di marketplace. Aktivitas tersebut mungkin terlihat biasa, tetapi tanpa kamu sadari, kita sedang menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu data. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami mengapa data menjadi aset yang bernilai tinggi di era digital, bagaimana perusahaan-perusahaan besar memanfaatkannya, dampak bagi kehidupan kita apa, serta apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi data kita. Saat ini kita hidup di dunia yang hampir seluruh aktivitasnya terhubung dengan internet. Kita menggunakan Google untuk mencari informasi, Instagram untuk berbagai aktivitas, atau TikTok cuma sekedar nyanyi entertain, bahkan WhatsApp untuk berkomunikasi. Menariknya, sebagian besar layanan tersebut dapat digunakan secara free. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita tidak membayar dengan uang, lalu bagaimana perusahaan-perusahaan besar tersebut memperoleh keuntungan yang benar-benar besar? Jawabannya adalah data. Setiap kali kita menggunakan platform digital, kita meninggalkan jejak digital. Jejak tersebut kemudian dikumpulkan, dianalisa, dan diubah menjadi nilai ekonomi. Nah, ini yang menarik. Dalam penelitian Areta Ibarra dan rekan-rekannya, data bahkan mulai dipandang sebagai bentuk nilai ekonomi baru karena mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan digital. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika menggunakan layanan digital secara gratis, sebenarnya kita tidak benar-benar menggunakan layanan tersebut secara cuma-cuma atau free. Ada sesuatu yang kita berikan sebagai imbalan, yaitu data kita. Where did it begin? Lalu bagaimana semua ini bisa dimulai? Fenomena ini mulai berkembang pada tahun 2000-an ketika perusahaan teknologi seperti Google atau Facebook mengalami pertumbuhan yang sangat amat pesat. Mereka menemukan bahwa perilaku pengguna internet ternyata memiliki nilai ekonomi yang sangat luar biasa besar. Sebetulnya apa aja sih data yang mereka bisa pakai? Nah, mulai dari apa yang kita lihat dari Google, apa yang kita klik, video apa yang kita tonton, produk apa yang kita beli, bahkan tempat yang kita kunjungi sama durasi kita melihat sebuah postingan pun dapat menjadi data loh. Misalnya, ketika kamu mencari sepatu lari terbaik di Google akan mengetahui bahwa kamu mungkin memiliki minat terhadap olahraga atau berencana untuk beraktivitas olahraga lari. Nah, informasi-informasi tersebut nih yang kemudian menjadi sangat berharga bagi pengiklan atau market yang ingin menawarkan produk terkait kepada kamu. Semakin banyak aktivitas yang kamu lakukan, semakin banyak data yang terkumpul. Dan semakin akurat juga perusahaan memahami perilaku kita atau customer behavior. Nah, kita masuk ke surveillance capitalism. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai istilah surveillance capitalism. Sebetulnya konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Shoshana Zuboff pada tahun 2015. Secara sederhana, surveillance capitalism model bisnis di mana perusahaan mengumpulkan data perilaku manusia dan mengubah menjadi keuntungan ekonomi. Artinya, aktivitas sehari-hari kita di internet tidak hanya digunakan untuk meningkatkan layanan, tetapi juga menjadi bahan utama atau bensin untuk menciptakan keuntungan bisnis. Contohnya seperti kita mungkin sering nonton video tentang traveling. Platform atau sosial media akan mempelajari kebiasaan tersebut dan mulai menampilkan kayak iklan hotel, tiket pesawat, atau perlengkapan perjalanan. Semakin banyak data yang dimiliki, semakin akurat juga nih perusahaan dapat memprediksi apa yang kita sukai dan apa sih yang mungkin kita akan beli atau bahkan kemungkinan kita akan lakukan di masa depan. Inilah alasan mengapa data sering disebut sebagai minyak baru atau dalam ekonomi digital. Proof that data has real economic value. Nah, sekarang mari kita lihat fakta yang menunjukkan bahwa data memang memiliki nilai ekonomi yang nyata. Ini nih fakta realnya. Saat ini terdapat lebih dari 5,4 miliar pengguna internet di dunia. Setiap pengguna menghasilkan data setiap hari. Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 228 juta terabyte data yang tercipta setiap harinya di seluruh dunia. Nah, bro,
Jumlah ini sangat besar dan terus bertambah setiap detiknya. Kemudian, pasar periklanan atau digital global saat ini bernilai lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat. Mengapa angka ini bisa sangat besar? Karena iklan digital saat ini tidak lagi menampilkan secara acak. Iklan dapat ditargeting kepada orang yang tepat berdasarkan data yang dimiliki perusahaan. Jadi sebenarnya data menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan ekonomi digital modern. Real example. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh nyatanya. Yang pertama, Google pada tahun 2023 menghasilkan sekitar 237,8 miliar dolar AS dari pendapatan iklan. Sumber utamanya berasal dari Google Search, YouTube Ads, dan jaringan iklan digital lainnya. Sementara itu yang kedua nih, sekitar 97% pendapatan Meta berasal dari iklan. Nah, ini kan ada pertanyaan malah, mengapa pengiklan bersedia membayar sangat mahal? Karena iklan tersebut dapat menampilkan kepada target yang sangat amat spesifik. Misalnya nih, contoh nih, perempuan usia 20-30 tahun, tinggal di Jakarta, menyukai olahraga, sedang mencari produk kecantikan. Nah, kemampuan menargetkan pengguna secara spesifik ini hanya mungkin terjadi karena adanya data pengguna. Ingat bahwa ini karena ada data. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin bernilai platform tersebut di mata pengiklan. Jadi semakin spesifik, semakin bagus, dan semakin lincah iklannya, semakin mahal juga untuk bayarannya. What does this mean? Lalu apa arti semua ini bagi kita semua sebagai user sosial media? Nah, artinya platform gratis itu sebenarnya tidak benar-benar gratis. Yang dimonetisasi bukan hanya aplikasi atau layanan, tapi juga perhatian kita, kebiasaan kita, perilaku kita, dan data pribadi kita ketika menghabiskan waktu berjam-jam nge-scroll sosial media. Perhatian kita menjadi komoditas yang dapat dijual kepada pengiklan. Semakin lama kita berada di platform, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan. Dan semakin banyak data juga yang dikumpulkan, semakin besar keuntungan yang didapatkan, diperoleh oleh perusahaan besar. Karena itu di era digital saat ini perhatian data What does this mean? Lalu apa arti semua ini bagi kita semua sebagai user sosial media? Artinya platform gratis itu sebenarnya tidak benar-benar gratis. Yang dimonetisasi bukan hanya aplikasi atau layanan, tetapi juga perhatian kita, kebiasaan kita, atau bahkan perilaku kita dan data pribadi kita. Ketika kita menghabiskan waktu berjam-jam nge-scroll sosial media, perhatian kita menjadi komoditas yang dapat dijual kepada pengiklan. Semakin lama kita berada di platform, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan. Semakin banyak juga raukan untung yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Karena itu di era digital saat ini perhatian dan data manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat amat tinggi. The mechanism involved. Sekarang coba yuk kita bedah dan pahami sebenarnya seperti apa sih mekanismenya. Sederhananya, proses ini terjadi dari beberapa tahap. Pertama, penggunaan aplikasi atau platform digital. Nah, ini nih, kita main sosial media. Yang kedua, aktivitas penggunaan direkam, dikumpulkan menjadi data. Nah, ini sosial media yang ngerekam data kita nih. Yang ketiga, data tersebut dianalisis menggunakan algoritma atau AI. Nah, ini data kita mulai dipelajari nih sama AI nih. Yang keempat, perusahaan membangun profil menggunakan berdasarkan kebiasaan dan minat mereka. Nah, ini masuk ke custom behavior nih, kita mulai dianalisa nih. Yang kelima, profil tersebut digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih relevan. Dan hasil akhirnya, perusahaan memperoleh pendapatan dari iklan yang lebih efektif. Jadi ketika kita melihat sebuah iklan dan terasa sesuai dengan kebutuhan kita atau personalis kita, kemungkinan besar itu bukan kebetulan, tetapi hasil analisa data yang sangat kompleks. What is the impact? Tentu saja penggunaan data memiliki dampak positif dan negatif. Coba yuk kita bedah nih, dari sisi positifnya nih. Dengan adanya pemanfaatan data, kita mendapatkan rekomendasi yang lebih personal. Contohnya, Netflix dapat merekomendasikan film yang sesuai dengan selera kita. Yang kedua, marketplace dapat menampilkan produk yang relevan atau produk-produk yang kita sukai. Yang ketiga, aplikasi navigasi seperti Google Maps dapat memberikan rute tercepat.
Nah, semua itu membuat pengalaman digital menjadi lebih nyaman dan efisien. Namun ada juga dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya yang pertama, hilangnya privasi. Yang kedua, resiko kebocoran data. Yang ketiga, pencurian identitas. Dan yang keempat adalah iklan yang terlalu agresif dan berlebihan. Kita juga kalau ngeliat suatu iklan yang gembar-gembor kan pusing juga ya di sosial media. Karena itu, pemanfaatan data harus selalu diimbangi dengan perlindungan privasi yang baik. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini? Data pribadi saat ini bukan lagi sekedar informasi biasa. Data telah menjadi aset digital yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di era ekonomi digital, kita bukan hanya pengguna internet, kita juga merupakan produsen data. Setiap searching, klik, like, komen, dan aktiviti online lainnya menghasilkan data yang bernilai tinggi bagi perusahaan digital. Semakin banyak data yang kita hasilkan, semakin tinggi juga nilai ekonomi yang dapat diperoleh platform digital dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, memahami nilai data menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pengguna internet, khususnya kita. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Data is valuable, data is power, and valuable things should be protected. Data adalah sesuatu yang berharga. Data juga merupakan sumber kekuatan di era digital. Dan seperti halnya aset berharga lainnya, data harus dijaga dan dilindungi. Semoga setelah video ini kita bisa lebih sadar terhadap pentingnya data pribadi dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital khususnya sosial media. Sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa.